Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi evaluasi blend learning dan project based learning. Jadi, inovasi evaluasi dalam blend learning dan project based learning itu menghubungkan pendekatan tradisional yang digital untuk menilai hasil belajar secara lebih komprehensif. Blend learning memungkinkan evaluasi dilakukan secara fleksibel, baik melalui pembelajaran tatap muka maupun daring, sehingga siswa dapat mengakses materi dan tugas kapan saja, serta mengulang materi yang belum dipahami. Evaluasi tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga mencakup portofolio digital, refleksi diri, penilaian sejawat, dan penilaian proses proyek. Dalam project based learning, evaluasi dilakukan dengan rubrik yang menilai perencanaan pelaksanaan, hasil, dan presentasi proyek, serta refleksi siswa. Integrasi teknologi memungkinkan pelacakan aktivitas belajar secara real time, sehingga guru dapat memberikan umpan balik langsung dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Oke, jadi kita masuk di korelasi dengan materi ekosistem. Evaluasi blend learning dan project based learning memiliki korelasi yang kuat dengan materi ekosistem karena pendekatan ini memungkinkan siswa memahami konsep ekosistem secara lebih mendalam dan kontekstual. Dalam pembelajaran ekosistem, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga melakukan observasi, analisis, dan proyek yang berkaitan dengan keseimbangan komponen dan permasalahan ekosistem. Nah, di dalam blend learning memungkinkan siswa itu dapat mengakses materi ekosistem melalui media digital seperti video, simulasi, dan diskusi online, sehingga mereka dapat memahami konsep ekosistem secara visual dan interaktif. Evaluasi dilakukan dengan tes daring, tugas observasi, dan presentasi hasil proyek yang membantu siswa menghubungkan teori dengan fenomena nyata di lingkungan sekitar. Sedangkan dalam project based learning, siswa diberikan tugas proyek seperti menganalisis keseimbangan ekosistem, membuat laporan dampak perubahan lingkungan, atau merancang solusi pelestarian ekosistem. Evaluasi proyek ini menggunakan rubrik yang menilai kemampuan analisis, kolaborasi, dan solusi kreatif siswa. Integrasi blend learning dan project based learning pada materi ekosistem meningkatkan hasil belajar karena siswa tidak hanya menghafal konsep tetapi juga menerapkan dalam kehidupan nyata. Evaluasi dan yang dilakukan secara holistik, tes portofolio, presentasi, dan refleksi memastikan pemahaman siswa mencakup aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik. Dengan demikian, inovasi evaluasi blended learning dan project based learning sangat relevan untuk materi ekosistem karena mendorong siswa belajar secara aktif, kritis, dan kontekstual, secara mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memahami dan memecahkan masalah ekosistem. Jadi hasil inovasi evaluasi dalam blended learning dan project based learning pada materi ekosistem menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan hasil belajar siswa. Evaluasi yang dilakukan secara holistik menggabungkan tes, portofolio, presentasi, dan refleksi, membantu siswa tidak hanya menguasai konsep teoretis, tetapi juga menerapkan dalam konteks nyata. Jadi penerapan blend learning
Jadi, penerapan blended learning berbantuan media digital seperti video dan aplikasi terbukti meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Data menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari present ke post test. Jadi, penerapan blended learning berbantuan media digital seperti video dan aplikasi terbukti meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Data menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari pretest ke post-test itu, misalnya dari 71 menjadi 90, dengan peningkatan terbesar pada materi komponen ekosistem. Dan keseimbangan ekosistem, evaluasi berbasis project-based learning memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan analisis, kolaborasi, dan pemecahan masalah melalui proyek-proyek yang relevan dengan ekosistem, seperti analisis keseimbangan ekosistem atau perencanaan pelestarian lingkungan. Nah, siswa juga menunjukkan aktivitas belajar yang lebih aktif, percaya diri, dan respon positif terhadap pembelajaran blended learning, terutama ketika evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik langsung. Jadi pemahaman hasil inovasi evaluasi ini, inovasi evaluasi blended learning dan project based learning itu membantu siswa memahami materi ekosistem secara lebih mendalam, karena pendekatan ini menggabungkan pembelajaran teori, praktik, dan refleksi. Evaluasi yang beragam dan kontekstual mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta mampu menghubungkan konsep ekosistem dengan kehidupan nyata. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami dan mampu menerapkan konsep ekosistem dalam berbagai situasi, baik dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Jadi di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan blended learning dan project based learning. Jadi yang pertama itu kelebihannya terdapat ada flex. Jadi di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan blended learning dan project based learning. Nah, kelebihan blended learning dan project based learning itu yang pertama fleksibilitas dan efisiensi. Blended learning memungkinkan siswa belajar secara mandiri melalui media digital sehingga waktu dan tempat belajar menjadi lebih fleksibel. Evaluasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan adaptasi baik daring maupun luring. Yang kedua itu ada sumber belajar yang kaya. Siswa dapat mengakses berbagai materi ekosistem seperti video, simulasi, dan diskusi online yang memperkaya pemahaman konsep, peningkatan keterampilan, dan motivasi. Evaluasi berbasis proyek dan portofolio membantu siswa lebih aktif, kreatif, dan termotivasi untuk memahami dan menerapkan konsep ekosistem. Jadi kita langsung di kekurangannya. Jadi kekurangannya itu yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet yang memadai sehingga bisa menghambat proses pembelajaran dan evaluasi. Yang kedua itu ada keterampilan teknologi. Guru dan siswa perlu memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengelola dan mengikuti pembelajaran daring secara efektif. Kurangnya pelatihan dapat menjadi kendala. Yang ketiga itu ada waktu dan persiapan. Guru membentukkan waktu. Yang ketiga itu ada waktu dan persiapan. Guru membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyiapkan materi daring dan mengelola kelas online, serta merancang evaluasi yang holistik. Kurangnya pengawasan. Yang ketiga itu waktu dan persiapan.
guru membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyiapkan materi daring dan mengelola kelas online serta merancang evaluasi yang holistik. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait inovasi evaluasi dan learning dan project based learning. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.